Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat dan berkembang ya kawan-kawan. Nah, membagikan informasi dan perkembangan terkini seputaran Pi Network ya. Nah, kita kutip dari Doris Yin ya, tweetannya di Twitter. Nih. Tim inti jaringan Pi yang terhormat, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Pi Network dan komunitas kami. Terima kasih juga telah melakukan survei tentang pengalaman pembayaran Pi pada bisnis lokal. Saya yakin bahwa bisnis lokal, terutama yang bergerak di industri jasa seperti hotel dan tempat hiburan, akan mendapatkan keuntungan besar dengan menerima pembayaran Pi. Dengan menerima Pi, penyedia layanan dapat memanfaatkan sumber daya tambahan mereka seperti ruang atau peralatan tanpa pengeluaran banyak biaya tambahan. Jika pedagang dan penyedia layanan menerima Pi sebagai pembayaran sebagian untuk keuntungan dan fiat untuk biaya, hal ini akan mendorong lebih banyak dari mereka untuk bergabung. Langkah ini juga akan menyelesaikan masalah arus kas fiat mereka selama periode penutupan mainnet. Oleh karena itu, ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi penyedia layanan, pioner, dan jaringan Pi. Meskipun pembayaran sebagian Pi mungkin tidak disukain oleh beberapa perintis, pembayaran ini dapat membantu menciptakan keseimbangan di antara para perintis, pedagang, atau penyedia layanan. Partisipasi semua orang yang terlibat dapat memfasilitasi perkembangan ekosistem. Selain itu, metode ini dapat meringankan masalah arus kas bagi pedagang dan penyedia layanan yang bahkan memberikan insentif kepada lebih banyak pedagang untuk bergabung. Meskipun demikian, peraturan mengenai penerimaan sebagian pembayaran fiat dan sebagian Pi mungkin berbeda di setiap negara. Jika pedagang menerima pembayaran Pi penuh, hal ini mungkin akan menjadi tantangan. Namun hal ini juga dapat menyederhanakan transaksi bagi pioner yang akan menyambutnya. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini mungkin bergantung pada keadaan dan peraturan tertentu. Nah, saat melakukan pembayaran sebagian dengan Pi, lebih banyak pedagang dan penyedia layanan yang akan dapat bergabung, sehingga memecahkan masalah terbatasnya pilihan produk dan layanan bagi pioner karena pedagang yang menyedia layanan memiliki keterjangkauan yang terbatas. Para pioner bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan Pi sebagai pembayaran untuk lebih banyak produk dan layanan. Nah, itulah terima kasih untuk atas perhatian Anda. Tweetan Doris Yin kita akan gabungkan dengan tweetan Doris Yin yang lain ini kawan-kawan. Ini yang membawa kita semangat ya, menambah semangat kita, perjuangan kita di GCP ya, 314.159 US dollar. Nah, ini dia lagi ya kawan-kawan. Nah, saya ingin membahas beberapa keraguan yang dimiliki sebagian orang tentang keaslian GCP dan keyakinan bahwa hal itu tidak mungkin karena biaya bahan bakar adalah 0,01. Izinkan saya untuk membagikan analisis saya mengenai masalah ini, kata Doris Yin ya kawan-kawan. Ini harus kita perhatikan agar kita sama-sama memperjuangkan GCP ya. Yang pertama adalah penting untuk tidak membatasi pemikiran kita. Tidak semua orang egois ya. Banyak merchant dan pioner yang bersedia mendukung GCP. Secara pribadi, menjual ponsel baru yang saya beli seharga 98 US dollar dan bahkan membayar biaya pengiriman dengan mata uang fiat sebesar 80 dolar. Meskipun kontribusi saya mungkin tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan banyak pedagang di Tiongkok yang telah menginvestasikan jutaan dolar dan menerima harga GCP. Selama periode closed mainnet, kami memiliki peluang untuk menciptakan harga. Perjalanan GCP selama 15 bulan dari nol hingga ke mana-mana merupakan hasil kontribusi banyak para pedagang dan pioner. Hanya ketika kita memiliki hati yang besar, barulah kita mampu memperoleh kekayaan yang besar. Memberi adalah aturan universal, dan ketika kita bermurah hati, kita memperoleh lebih banyak.
Ini yang namanya visi dan kepemimpinan. Jadi jangan batasin wawasan kita saat menebak-nebak visi orang lain. Nah, inilah perjuangan GCP ya kawan-kawan. Yang nomor 2, biaya bahan bakar sebesar 0,01 disebabkan oleh fakta bahwa beberapa harga pi adalah $1. Oleh karena itu 0,01 setara dengan 0,01 dolar dan dibayarkan oleh pembeli ke jaringan pi sebagai biaya transfer. Ini akan disesuaikan setelah harga pi ditetapkan. Berapapun tingkat harga pi, semua pembeli harus membayar biaya transaksi sebesar 0,01 pi. Sebagai pembeli, lebih baik membayar 0,0009 pi untuk produk barter seperti sepeda motor dengan biaya bahan bakar 0,001 daripada membayar 100 pi dengan biaya bahan bakar yang sama. Oleh karena itu, ada baiknya Anda memilih harga barter GCP yang hanya memerlukan pembayaran sebesar 0,019 pi ya, bukan 100,01 pi. Tidaklah logis untuk mengusulkan harga barter 100 pi hanya berdasarkan harga produk yang lebih tinggi dari biaya pengguna. Percayalah, pembeli mempertimbangkan total biaya termasuk biaya bahan bakar. Bukan hanya biaya mana ya yang lebih tinggi. Selain itu, meskipun biaya bahan bakarnya 0,01, kami memiliki sejumlah besar pi di dompet kami. Segera setelah GCP tercapai, kita tidak lagi membutuhkan pi dalam jumlah besar. Ketika barter 100 kali, itu setara dengan hanya 1 pi. Tampaknya Anda pasti lupa pi petir dan akibatnya melewatkan lebih dari 1 pi. Selain itu, ketika berusaha mencapai tujuan, kita harus rela mengorbankan sesuatu. Hasilnya membenarkan upaya tersebut jika semua orang kikir ya, pi tidak bisa berkembang. Meskipun demikian, kami adalah pionir yang bercita-cita untuk berkontribusi. Yang ketiga, penting untuk diingat bahwa penjualan dan pembeli memiliki nama yang sama sebagai pionir. Kita semua mempunyai kekuatan untuk menciptakan harga pi dan merupakan tanggung jawab kita untuk melakukannya, meskipun beberapa pionir mungkin memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas. Kita hendaknya tidak mengikuti mereka begitu saja. Sebagai pionir yang memahami PCP, kita harus membimbing masyarakat ke arah yang benar, menemukan dan menyelesaikan masalah, serta membuat data yang diperlukan untuk pengujian core team. Bukan tanggung jawab core team untuk memandu harga, namun tanggung jawab kita sebagai pionir. Harap diingat bahwa pedagang adalah pionir yang menginginkan kesuksesan pi. Mereka juga mendukung GCP demi keuntungan mereka sendiri. Pedagang, pengembang ekosistem, penyedia layanan, pionir, dan core team adalah pemain kunci di arena yang sama. Penting bagi kita untuk bersatu dan mengadopsi perspektif bersama yang berwawasan ke depan. Nah, Panapian ya, mohon diperhatikan bahwa pidato dan analisis saya hanya berfungsi sebagai referensi saja. Saya tidak terkait dengan core team atau organisasi lain manapun, kata Doris Yin ya. Nah, itulah perjuangan ya kawan-kawan yang memperdayakan koinnya di harga GCP agar tercipta harga pi ya stabil dimanapun berada ya kawan-kawan, dengan harga GCP 314.159 US dollar tentunya. Nah, inilah perjuangan ya kawan-kawan. Nah, Cina cukup luar biasa kawan-kawan memperjuangkan GCP 314.159 US dollar. Nah, taksi pun ya kawan-kawan ya di Cina ya memperdayakan pembayaran dengan koin pi. Ini dia yang cukup luar biasa perjuangannya ya GCP. Dengan demikian ya apa yang kita harapkan bisa terrealisasi secepatnya ya. Nah, inilah perjuangan GCP. Gimana dengan Anda? Ikut memperjuangkan GCP atau tidak? Sebagai seorang pionir sebenarnya harus mengikuti ya kawan-kawan.
GCP tentunya untuk kebaikan semua ya, kebaikan para pioner di seluruh dunia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke kawan-kawan, harus tetap semangat. Salam petir, salam kaya rami-rami tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.